Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 20 Maret 2026. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi napas hidup hingga saat ini. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Nah, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami. Dimuliakanlah nama-Mu selama-lamanya. Kembali pagi yang indah ini Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami. Kami bersyukur Bapa, kami masih ada hingga detik ini hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih-Mu. Bersyukur Bapa buat kesehatan, kekuatan yang baik Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur buat berkat terbaik Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Beri kami hikmat pengertian, Roh Kudus menolong kami, menuntun kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kehendak-Mu jadi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 33 ayat 10 sampai 16. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti perbuatan-perbuatan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, siapa bertobat ia pasti hidup. Minda-minda mengkatoba manasa latuo. Sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, dalam Yehezkiel 33 ayat 15, Allah berbicara melalui Nabi Yehezkiel bahwa ia tidak berkenan umatnya mati sebagai orang fasik. Tuhan justru rindu agar manusia berbalik dari jalannya yang jahat agar memperoleh hidup. Pesan ini menjadi tanda kasih Tuhan yang terus membuka jalan pengampunan bagi setiap orang berdosa. Ayat ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati menuntut tindakan nyata. Tidak cukup hanya menyesal di dalam hati, tetapi harus diwujudkan dengan perubahan sikap dan perbuatan. Tuhan menghargai setiap langkah kecil menuju kebenaran. Dosa masa lalu tidak lagi diingat ketika seseorang benar-benar berbalik kepada Tuhan. Namun, orang benar yang meninggalkan kebenarannya pun akan menanggung akibatnya. Allah menilai manusia bukan dari masa lalunya, melainkan dari pilihannya saat ini.
Setiap hari menjadi kesempatan baru untuk memperbarui hidup dan menapaki jalan yang benar di hadapannya. Di tengah dunia yang penuh ketidakadilan dan kesalahan, panggilan untuk bertobat tetap terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika disertai kemauan untuk berubah. Pertobatan membawa damai yang sejati, sebab di sanalah kasih Allah memulihkan yang rusak. Kasih-Nya jauh melampaui kegagalan manusia. Sahabat-sahabat rehat, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa setiap orang yang bertobat akan memperoleh hidup. Pertobatan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian untuk kembali kepada sumber kehidupan sejati. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang mau dibentuk dan diarahkan pada kebenaran. Ketika kita meninggalkan kejahatan dan hidup menurut firman-Nya, berkat dan damai akan menyertai langkah kita. Siapa yang bertobat, ia pasti hidup, karena di dalam kasih Tuhan selalu ada kesempatan baru. Terpujilah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kembali lagi kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa, bahwa hari ini adalah kesempatan yang baru untuk kami terus berubah dan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu juga mengajarkan kepada kami untuk kami terus ya Tuhan memperbaharui hidup kami, bertobat, meninggalkan kejahatan, dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami, menolong kami, Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami. Hari ini juga sebelum kami memulai aktivitas kami Bapa, kami mohon penyertaan perlindungan daripada-Mu. Kami mohon Bapa tuntunan-Mu. Engkau Tuhan yang terus mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Bapa terima kasih buat aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan semuanya kepadamu, dan kami percaya bahwa rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap umat-Mu, saudara-saudara seiman kami, saudara-saudara sepersekutuan kami Jemaat Tangerang, Gembala kami Pak Pendeta Sabara bersama dengan keluarganya, para majelis, pengurus OJ, panitia pembangunan, panitia HRG, para pekerja di sana Tuhan, semuanya umat-Mu, jemaat-Mu, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang terus menuntun kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, agar hari lepas hari Tuhan, hidup kami terus berkenan kepadamu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang hari ini juga Tuhan memberkati kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati ya Tuhan aktivitas kami, pendidikan anak-anak kami semuanya. Bahkan di dalam pergumulan kami pun Engkau selalu ada. Ya Tuhan menolong kami, memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap umat-Mu. Mereka yang bergumul dengan kesehatan Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang kekurangan Tuhan berkati ya Tuhan. Juga mereka ya Tuhan yang bergumul dengan apapun, Engkau selalu ada menolong kami. Terima kasih Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang yang kami jumpai, berkati keluarga besar kami, berkati bangsa dan negara kami, kota kami, kampung halaman kami, lingkungan di mana kami berada. Kamu berkati pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai pada pelosok-pelosok tanah air Tuhan. Dan juga Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para misionaris ya Tuhan, para apologet-apologet, semua guru-guru agama, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang bekerja di ladang-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan mereka, menyertai mereka, memperlengkapi mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kami serahkan semuanya kepadamu. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Biar rencana-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kekuatan kami, pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikian
Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.